langkah yang harus kita jalani. Yang pertama adalah pra-observasi, lalu observasi, baru nanti pasca observasi. Kalau sekarang kita menjalani yang pertama, pra-observasi. Tentu kemarin saya yakin Ibu Yuli sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pra-observasi dan pasca observasi atau observasinya, ya kan Bu Yuli? Jadi gini, Ibu Yuli mengajar bahasa Indonesia kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Oke, kelas 7 ya. Nanti insya Allah di observasi Ibu Yuli ngambil kelas berapa? Kelas 7 1. Kira-kira waktunya kapan siap di observasi? Tanggal 31 Oktober hari Kamis. Tanggal 31 Oktober hari Kamis kelas 71. Oke. Boleh Ibu Yuli ada bawa RPP-nya atau modulnya? Oke. Jadi gini, saya ingin bertanya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Tujuan pembelajaran yang mau saya capai nanti yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cerita fantasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik melalui diskusi kelompok dapat mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Oke, berarti alur. Berarti dua Ibu ya? Iya. Menjelaskan cerita fantasi, yang kedua mengidentifikasi alur cerita fantasi. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang menarik ya di kelas Ibu ya. Oke, area pengembangannya apa Bu? Yang pertama teknik stok. Oke, Ibu ingin dikembangkan teknik stok ya. Teknik stok. Yang kedua Metode pembelajaran. metode pembelajaran. Apakah metode pembelajaran berdiferensiasi atau sintak-sintak pembelajaran? Menggunakan sintak. Oke, sintak pembelajaran. Oke. Strategi, Ibu kan sudah mempersiapkan dua. Yang pertama adalah teknik stok, yang kedua adalah model pembelajaran dengan sintak-sintaknya. Kira-kira strategi Ibu persiapkan apa? Strateginya yang pertama menyiapkan video teknik stok. Oke, video teknik stok. Terus 2 PowerPoint untuk pembelajaran ya Bu ya. Oke. Ada lagi Bu? Pakai proyektor. Proyektor. Oke. Proyektor. Oke. Kita ke lebih spesifik lagi Bu ini. Oke, lebih spesifik lagi tentang pengembangan diri. Kalau tadi secara umum, oke, sekarang lebih spesifik lagi. Tadi kan Ibu bilang Ibu aktivitas pengembangan yang ingin saya nilai itu adalah teknik stok. Jadi tujuan teknik stok itu apa kira-kira? Tujuannya agar anak-anak lebih fokus kembali dalam belajar. Oke, untuk fokus anak-anak kembali dalam belajar Ibu ya. Jadi Ibu letakkan di awal, di akhirat di mana? Di awal. Di awal pembelajaran. Oke, luar biasa. Ukuran keberhasilannya apa kira-kira? Dikatakan berhasil. Anak-anak lebih rileks dan nyaman, lebih fokus dalam mengerjakan. Oke, rileks, nyaman dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Oke. Pendukungnya apa? PowerPoint. Oke, PowerPoint Bu ya, video ya. Video. Oke. Proyektor dan KPD dan laptop ya. Kira-kira waktu untuk teknik stok itu berapa lama Ibu? 10 menit. 10 menit lebih kurang ya. 10 menit. Oke. Luar biasa Bu Yuli. Yang kedua tentang tadi model pembelajaran, sintak-sintaknya Bu ya. Tujuan yang ingin dicapai Bu dari model pembelajaran itu? Anak-anak melakukan diskusi ya, agar anak-anak terbiasa diskusi Bu ya. Terus mempresentasikan ke depan. presentasi ya, agar anak mahir. Oke. Ukuran keberhasilannya apa kira-kira? Agar anak-anak lebih aktif dalam berdiskusi. Oke, berarti aktif ya Bu ya. Berarti tujuannya anak-anak diskusi, presentasi. Ukuran keberhasilannya anak-anak bisa bicara aktif. Ya memang kita kendalanya adalah anak-anak sekarang kalau ditunjuk tuh susah sekali nggak bercakap. Ya betul Bu.
Sarana pendukungnya berarti Bu apa aja? LKPD. LKPD ya. Berarti materi LKPD. Oke. Kira-kira waktunya berapa Bu? 20 menit. 20 menit. Berarti anak-anak diskusi kelompok 20 menit baru nanti presentasi. Oke, luar biasa Bu Yuli. Baik Bu Yuli, berarti dua yang ingin Ibu kembangkan, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah teknik stov, yang kedua adalah model pembelajaran. Oke, apakah kedua-dua itu sudah Ibu persiapkan di LPP-nya nanti? Sudah, saya sudah mempersiapkan. Sudah, oke, sudah persiapkan. Baiklah Bu Yuli, mungkin untuk pra observasi ini seperti itu aja. Nanti kalau catatan saya, Ibu Yuli harus mempersiapkan modulnya dengan baik. Tadi kan TA Ibu Yuli ingin kepada model pembelajaran. Model pembelajarannya berarti sintak-sintak pembelajaran. Nah, kalau boleh saya saran, Ibu Yuli pakai pembelajaran berdiferensiasi agar anak-anak lebih apa ya? Kita kan melakukan asesmen awal sebelumnya. Jadi tugas maupun pembelajaran itu lebih menarik sesuai dengan minat bakat mereka. Tapi kalaupun tidak masalah. Tapi berusaha pelan-pelan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Oke. Bu, itu aja. Sampai jumpa, sampai ketemu di hari Kamis tanggal 31 Oktober ya Bu. Di kelas 21 jam pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Berarti tanggal 31 2 hari lagi. Hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Rafi. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau tanyakan dulu bagaimana kesempatan kita bisa dilaksanakan dengan baik? Bisa. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu minta kalian duduk yang rapi. Duduk yang rapi, tangannya di atas meja, bukunya ditutup dulu. Jangan ada yang megang pena, buku. Tangannya letakkan di atas meja yang rapi. Kita akan melakukan teknik stop. Jadi kalian tidak boleh berdiskusi, tidak boleh bergerak kanan kiri, tidak boleh memegang apapun yang ada di atas meja. Bisa? Kalian fokus dengarkan video yang akan Ibu putarkan selama 5 menit. Kalian ikuti dengan baik. Bisa? Bisa. Sebelum menonton video, coba tarik nafas dulu. Tarik nafas, hembuskan. Masih ada juga yang tertawa, masih aku. Tarik nafas, hembuskan. Duduk senyaman mungkin. Sudah nyaman? Sudah? Jangan badannya itu ditegakkan. Jangan membengkok seperti itu. Caca, duduk yang tegak. Oke, bisa dimulai? Dengarkan video yang ada di depan. Stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa bergeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax.
Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Bagaimana? Sudah lebih tenang? Sudah lebih rileks? Oke, sekarang kita lanjutkan SPK. Coba semuanya berdiri.
Bisa? Bisa? Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3 kali. Masih ada juga yang bingung. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 1 kali. Masih belum fokus? Belum? Oke, kita ulang lagi. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Oke, tepuk tangan. Boleh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3 tentang cerita fantasi. Sebelum Ibu melanjutkan, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Tak ada yang ingat? Materi minggu lalu tentang apa? Tentang pantun. Pantun terbagi menjadi berapa jenis? 5. Yang pertama, pantun jenaka. Yang kedua, agama. Yang ketiga, fikih. Yang keempat, nasihat. Yang kelima, hiasan. Hari ini kita melanjutkan cerita fantasi. Apa manfaat dari cerita fantasi dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Menambah wawasan dan memperkaya bahasa. Tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya, apa manfaat dari cerita fantasi? Rehat. Meningkatkan daya imajinasi. Meningkatkan daya imajinasi. Tepuk tangan untuk mereka. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, coba baca sama-sama. Serta didik dapat menjelaskan pengertian cerita fantasi dengan tepat. Yang kedua, serta didik melalui diskusi kelompok dapat mengidentifikasi alur jalan cerita fantasi dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada 2. Yang pertama pengertian, yang kedua baru kita belajar tentang alur cerita fantasi. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, apakah kamu pernah membaca cerita fantasi? Pernah? Siapa yang pernah membaca cerita fantasi? Coba angkat tangan. Sebutkan cerita apa yang pernah dibaca. Baik. Maling Kuda. Ada lagi? Apa? Dongeng Doraemon ada. Ya? Kalau Doraemon itu ditonton apa dibaca? Tonton. Apakah ada komiknya? Ada. Selanjutnya yang kedua, apakah kamu pernah menonton cerita fantasi? Pernah? Nah, contohnya apa? Kartun apa? Kartun SpongeBob. Upin Ipin. Ada lagi? Barbie. Ada lagi Topo Jarwo. Kenapa itu disebut cerita fantasi? Karena berupa cerita hayalan. Tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya, coba kalian lihat yang ada di layar depan. Pernah menonton Tom and Jerry? Apakah sekarang masih ada kartunya di TV? Selanjutnya ada kartun Doraemon. Siapa yang sering menonton Doraemon di sini? Tuh, yang
merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulis. Oleh karena itu, hal-hal yang diceritakan dalam cerita fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau disebut dengan fiksi. Paham? Paham? Lanjut. Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Cerita yang dibuat berdasarkan khayalan angan-angan dan imajinasi penulis disebut apa? Cerita fantasi. Selanjutnya kita membahas tentang ciri umum cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua ada tokohnya yang unik. Yang ketiga ada cara cerita. Yang keempat ada bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang kelima ide cerita luas dan bebas. Yang keenam bahasa yang bervariasi. Nah, coba Ibu mau tanyakan. Nah, tadi yang paling suka kartun apa? Upin. Dari kartun Upin Ipin ada tidak keajaiban dalam cerita itu? Apa contohnya? Contohnya apa keajaibannya? Bisa bersulat. Selain itu, apa lagi? Nah, kan tiap hari sudah Upin Ipin. Apalagi keajaiban yang muncul dari cerita itu? Ada apa di situ? Selain dia bisa bersulap, ada apa lagi? Bisa berapa? Bisa menggambar? Bersihir. Kalau keanehan ada tidak dalam kartun itu keanehan? Apa keanehannya? Angkat tangan yang bisa jawab. Keanehannya apa? Upin Ipin tak besar-besar, segitu aja tiap tahun kan? Selain itu kemisteriusan, ada tidak misteriusnya dalam cerita itu? Apa misteriusnya? Ada hantunya? Hantu apa? Lembaga hitam. Apa lagi? Nenek kebayan. Apakah tokohnya unik dari cerita Upin Ipin? Apa yang unik dari tokohnya? Kepalanya besar, botak. Apa lagi? Rambutnya satu, tak tumbuh-tumbuh. Ada lagi? Selain Upin Ipin kan banyak tokohnya, ada apa saja? Pipin, Memet, Irfan, Santi, Yaki, Izi, Kak Ros, Opa, Alam, banyak sekali namanya. Bagaimana latar ceritanya? Latar itu apa? Tempat. Apakah tempat yang ada di cerita ini berbeda-beda? Apa? Latar pertama di rumahnya. Selain itu di taman, di lapangan, di sekolah, di masjid, di kebun, di apa lagi? Sungai, dan lain-lain. Lanjut yang keempat, bersifat fiksi. Apakah ada di dunia nyata Upin Ipin? Hanya ada di dunia apa? Khayalan. Lanjut yang kelima, ide ceritanya luas dan bebas. Apakah idenya luas? Luas tidak jalan ceritanya? Tiap hari berganti-ganti cerita atau episode. Yang keenam, bahasanya bervariasi. Bahasa dalam Upin Ipin seperti apa? Malaysia. Selain itu, Indonesia lagi. Ada Cina lagi. India. Nah, dari ciri umum ada pertanyaan. Sudah paham bentuknya? Sudah. Perbedaannya? Sudah paham ada pertanyaan? Sudah. Tidak, kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita bahas tentang alur cerita fantasi, terdiri dari berapa bagian? 3 bagian.
misalnya tentang Upin-Ipin, misalnya tentang apa yang mau kita ambil? Tentang durian runtuh. Pertama apa yang dibahas di situ? Duriannya punya siapa? Dalang. Nah, selain mengenalkan buah-buahannya untuk dalang, mereka diajak kemana? Berkebun, melihat durian. Setelah itu baru dikumpulkan, dipetik, lalu dibawa ke sekolah. Bagaimana penutup ceritanya? Akhir ceritanya jadi apa? Dijual duriannya? Atau dimakan? Dimakan. Setelah itu ada perlombaan dari berbagai durian. Paham? Paham alur ceritanya? Oke, kalau paham, karena sudah berbentuk kelompok, kita hari ini berdiskusi. Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di sini ada sebuah cerita fantasi. Kalian baca dulu. Setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah. Bisa? Buat di kertas lembar jawabannya. Nanti presentasikan. Buat nama kelompok. Buat di kertas. Ada yang tak paham? Dibaca dulu sampai akhir, baru dijawab pertanyaan. Apa yang tak paham? Namanya Bu Ita. Dibaca sama-sama, saling bergotong royong. Jangan hanya satu orang saja yang buat. Buatkan beda bukunya mana? Bagi-bagi itu kan ada 4 pertanyaan. Bagi orang yang satu-satu. Jadi baru digabungkan jawabannya.
dan ekonomi Alif. Kepada teman saya, silakan. Bulan sedang merayap sendirian di hutan. Kelompok itu datang menghakimi. Baiklah, kamu nampaknya tidak memiliki teman tersebut. Jadilah teman kami. Lalu seekor lalu yang menjawab, tapi aku berbeda dengan kalian. Aku tidak bisa terbang dengan kalian. Tidak. Ya sudah, kelompok itu pergi begitu saja meninggalkan dan anggap itu lagi sekian kamu sendirian. Ayo ikutlah kami. Jadilah teman kamu. Pada suatu hari ular dikejar lama-lama. Ular berlari proses kecil mencari perempuan. Ia teringat bahwa buku makanya ular pun pergi ke tempat ibu dan tidak bergabung dengan mereka. Ular teringat kelompok dalam tidak pergi ke tempat para dalang untuk bergabung dengan mereka. Belalang itu pun juga malam mengusirnya dan mengancam akan membunuhnya. Ular itu menyadari kesalahannya. Ia baru mengerti tidak boleh membedakan siapapun. Ia seharusnya tidak memilih teman. Akibatnya ia tidak mempunyai teman yang bisa membantu melawan laba-laba. Di manakah latar belakang pada cerita tersebut? Peristiwa apa yang terjadi dari kisah di atas? Pesan apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Tidak boleh membeda-bedakan siapapun dan kita tidak boleh sombong dalam berteman. Sekian dari kami, terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menyajikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusinya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator bernama Rasul Palina. Saya sudah Oke, sekarang kami akan menyajikan hasil diskusinya yang akan dibacakan oleh Salwa dan Salwa. Saya juga sedang merayap tampaknya tidak mempunyai teman tersebut. Jadilah teman kami. Saya membuat buku mulai memperhatikan sebentar Kok lagi solikin? Lalu ia menjawab dengan ragu-ragu, tapi aku berbeda dengan kalian. Aku tidak bisa terbang seperti kalian. Tidak, aku tidak bisa menerima tawaran kalian. Ya sudah, kelompok kupu-kupu itu pergi begitu saja, meninggalkan ular. Kemudian datang sekelompok belalang menghampirinya. Hai ular, kasihan kamu sendirian. Ayo ikut kami, ikut bersama kami. Jadilah teman kami. Ada seekor belalang. Ular memperhatikan para belalang. Aku berbeda dengan kalian. Aku tidak bisa melompat seperti kalian. Tidak, aku tidak bisa menjadi teman kalian. Jawab ular ragu-ragu. Pada suatu hari ular dikejar-kejar laba-laba. Ular berlari kocar-kacir mencari bantuan. Ia teringat kelompok kupu-kupu, maka ia pergi ke tempat kupu-kupu
tidak membahas mereka. Kelompok kupu-kupu malam mengusirnya. Berlalang teringat kelompok belalang. Dia pergi ke tempat para belalang untuk bergabung dengan mereka. Belalang itu juga malam mengusirnya dan akan menggigitnya. Ular ini menyadari kesalahannya. Dia baru mengerti tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Dia seharusnya tidak memilih teman. Bahkan dia tidak mempunyai teman yang bisa melawan laba-laba. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita di atas? Ular cukup berlalu menabrak. 2. Di mana letak tepat pada cerita di atas? Peristiwa apa yang Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator nama Yono Priadi. Dan akses bagi baca dari Arya dan dari Bulan sedang melayang di pantai. Kelompok itu datang menghampirinya. Hai bulan, kamu tampaknya tidak mempunyai teman tersebut. Tidak akan kamu seekor bulan. Bulan meminta kelompok itu. Lalu dia menjawab, dengan ragu-ragu, tapi aku berbeda dengan kalian. Aku tidak bisa terbang seperti kalian. Tidak, aku bisa menerima tawaran kalian. Dia suka kelompok itu, itu saja meninggalkan bulan. Kemudian datanglah kelompok belalang menghina. Hai bulan, kasihan kamu sendirian. Ayo ikutlah bersama kami. Bila teman kami ada seekor belalang. Bulan memperhatikan para belalang. Aku berbeda dengan kalian. Aku tidak bisa melakukan seperti kalian. Tidak, aku tidak bisa menjadi teman kalian. Jawab bulan lagi. Dan bulan belalang itu pun pergi meninggalkannya. Pada satu hari bulan tidak laba-laba. Bulan kembali tidak hadir dari bantuan dia terlihat kelompok itu, maka dia pun pergi terlibat kepunan bergabung dengan mereka. Malam bulan terlihat kelompok belalang pergi ke tempat para belalang untuk bergabung dengan mereka. Belalang maka dia pun juga pada mengusirnya dan mengingatkan kalian memilihnya. Bulan ini menyadari kesalahannya. Lalu pergi mereka boleh bercerita siapa-siapa dan seharusnya tidak
Tapi aku berbeda dengan kalian. Aku tidak bisa terbang seperti kalian. Tidak, aku tidak bisa menerima kalian. Ya sudah, kelompok kuku itu lagi begitu saja meninggalkan ular. Kemudian datanglah sekelompok belalang mengambilnya. Hai ular, kasihan kamu sendirian. Ayo ikutlah bersama kami. Jadilah teman kami. Ajak seekor belalang. Ular memperhatikan para belalang. Aku berbeda dengan kalian. Aku tidak bisa melompat seperti kalian. Tidak, aku tidak bisa menjadi seperti kalian. Jawab ular lagi-lagi. Ya sudah, belalang itu pergi mengincarkannya. Pada suatu hari, ular dikejar laba-laba. Ular berlari kocar kacir mencari bantuan. Dia terima kelompok suku, tapi yang tidak bergabung dengan mereka. Kelompok suku memutuskannya. Ular tinggal kelompok belalang. Dia pun pergi ke tempat para belalang untuk bergabung dengan mereka. Belalang-belalang itu juga malah menyusulnya dan mengancam akan membunuhnya. Ular ini menjaga kesehatannya. Dia baru mengerti tidak boleh membeda-bedakan apapun dan seharusnya tidak memiliki teman akibatnya dia tidak mempunyai teman yang bisa membantunya melawan laba-laba. Apa yang terjadi dalam di atas? Ada seorang budak yang tidak mau berteman, lalu dia memilih kemana. Pesan apa yang dapat dilakukan? Tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah melakukan diskusi dengan baik, sudah menjawab 4 soal yang ada di LKPD. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya dan jawabannya berikut. Halo. Masih semangat? Masih fokus? Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Di sini ada 2 pertanyaan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan. Kalian ingat kembali apa saja materi yang tadi Ibu sampaikan di awal pelajaran? Ya, dijawab di sini di kertas ini. Oke? Buat namanya sini. Udah langsung dijawab. Langsung dijawab. Jangan ada yang nyontek. Buat namanya.
Sudah semua? Ya. Oke, ibu lanjutkan refleksi sebelum itu tutup. Refleksi hari ini, bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Ada kesulitan dari mana? Ya. Ada yang merasa sulit? Baik, siapa yang di sini bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Angkat tangannya. Ada yang pandai menyimpulkan pelajaran hari ini? Materi yang ibu sampaikan? Oh, ibu tunjuk aja nih orangnya, tadi kan tak ada sulit bu, paham semua. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Cora, coba simpulkan pelajaran hari ini. Demonstrasi, lupakan apa tadi? Cerita hayalan atau fiksi. Selain itu apa lagi kesimpulannya? Kan tadi ada berbagai materi yang ibu sampaikan. Setelah pengertian apa lagi? Ciri-cirinya. Siapa yang masih ingat? Coba ulang lagi. Boleh. Apa ciri-cirinya? Keanehan, keunikan, keajaiban, serius. Lagi? Itu aja. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Alurnya tadi ada berapa bagian? Ada 3. Apa yang pertama? Bagian awal, bagian tengah, dan bagian. Baik, selanjutnya materi untuk minggu depan kita masih membahas tentang cerita fantasi, tapi minggu depan kita menulis ulang cerita fantasi. Kalian pelajari di rumah, dibuka bukunya, dipelajari. Nanti minggu depan baru kita bahas, ya? Bisa? Bisa. Baik. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai Bu ya. Ya, silakan. Oke. Bu Yuli, kita mulai. Kebetulan saya pikir Bu Yuli dah mengerti lah kalau masalah gini-gini kan. Mudah-mudahan percakapannya bisa berjalan dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pertama Bu Yuli, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah berbagi, kita bisa berkolaborasi, bisa saling saling mengisi satu sama lain. Sebelumnya kemarin kita telah pra-observasi ya Bu ya. Tanggal berapa itu? Hari Rabu ya? Observasinya hari Kamis, pra-observasinya hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu kita sudah berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana persiapan ibu di dalam kelas. Oke. Terus kita sudah observasi juga di dalam kelas. Tentu sebuah perjalanan yang luar biasa Bu. Selama ini kan kepala sekolah yang supervisi, tapi sekarang Pak dan Bawang yang supervisi. Bu Yulia, oke. Saya pengen bertanya Bu, karena sekarang kita setelah observasi, oke, bagaimana perasaan ibu dulu? Ya, perasaan ibu sebelum, pada saat observasi, bahkan sekarang sampai sekarang.
Sebelum observasi, yang pastinya agak sedikit gugup. Kalau setelahnya, alhamdulillah sudah bisa tenang karena sudah melaksanakan dengan cukup baik. Ya. Karena baru pengalaman juga, menambah pengalaman lah dari adanya observasi ini. Karena biasanya di observasi sama kepala sekolah. Jadi baru lagi mulai dengan apa? Oke. Berarti semesternya 2 kali ya observasinya. Observasinya 2 kali. Oke, Bu. Jadi gini, tentu ada persiapan-persiapan yang Ibu lakukan sebelum observasi. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa persiapannya, Bu? Persiapannya yang pertama, yang pastinya mencari materi untuk yang akan diajarkan. Yang kedua, saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, media apa yang mau digunakan. Itu sih. Oke, yang jelas yang berkaitan dengan itu ya, Bu ya. Oke, kira-kira sekarang fokus yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Di dalam proses pembelajaran nanti, Ibu fokus pada apa? Kepada keaktifan anak dalam diskusi. Keaktifan, ya keaktifan berarti sesuai dengan modul yang Ibu buat ya, keaktifan Ibu. Keaktifan. Saya pengen bertanya nih ke Ibu lagi sedikit lebih jauh. Kalau seandainya kita mengulik ke belakang lah sebenarnya, bagaimana keaktifan anak? Ini kelas berapa kemarin, Bu? Kelas 7. 7 ya? 7 berapa? 71. 71. Bagaimana keaktifan anak kelas 71 sebelumnya? Saat diskusi biasanya mereka aktif, ada beberapa siswa yang kurang aktif. Ya. Mungkin karena kekurangan mereka yang kurang percaya diri, kurang bisa berbicara di depan. Tapi ada beberapa siswa yang lain yang sudah bisa berbicara dengan baik di depan, Oke. melaksanakan tugas dengan baik. Itu sebelum atau sesudah? Maksudnya sebelum kita di dalam observasi atau sebelum? Sebelumnya sering juga berdiskusi Iya. tentang pelajaran bahasa Indonesia. Seringlah melakukan metode diskusi. Oke. Jadi fokus tadi kan fokus pengembangan Ibu pada keaktifan siswa. Karena rata-rata siswa kita bisa berbicara hanya 7 orang ya. Iya. Diri sendiri susah. Karena memang itulah problema yang kita hadapi. Oke. Menurut Ibu nih, kan kemarin sudah diperbaiki nih, Ibu bilang sebelum dan sesudah observasi. Kira-kira di saat Ibu memberikan pembelajaran atau di saat Ibu berdiskusi, ya kan? Bagaimana respon anak? Respon anak. Apakah ada peningkatan? Maksud saya, apakah ada peningkatannya? Iya. Sudah bisa lebih aktif lagi dalam berdiskusi, dalam mempresentasikan tugas di depan. Kalau dulu mereka masih kurang percaya diri, masih malu-malu. Sekarang sudah lebih baik. Oke, lebih baik. Terus saya bertanya itu lebih baik itu kan ada apa rentang nilai yang dulu mungkin 60, 70. Kalau menurut Ibu sekarang nih dengan proses yang Ibu hadapi yang pada hari Kamis 2 minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu berapa rentang nilai kalau saya tahu? Sebelumnya kira-kira 60 sampai 100, 10 sampai 100 lah kira-kira sebelumnya berapa? 10 sampai 100. Sebelumnya kira-kira baru 50. Sekarang sudah peningkatan 70 lah. Oke, 70. Oke. Baik, Bu. Itu kan ada mengalami peningkatan dari satu hari, satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Kira-kira ini kan masih 70% nih. Iya. Kalau saya lihat itu pas KKM kan, pas KKM kita 70 kan. Nah, kira-kira trik apa yang Bu Yuli buat atau kira-kira cara apa yang Ibu Yuli buat agar siswanya lebih aktif lagi? Tentu Ibu tahu kan, nah proses di mana kekurangan, di mana kelebihannya. Oke. Yang saya lakukan, saya Untuk kedepannya. saya membimbing mereka
untuk bisa percaya diri, menyampaikan pendapat dengan baik, lebih aktif lah dalam berdiskusi. Selain itu, saya juga berdiskusi juga sama guru-guru yang lain, bagaimana meningkatkan anak-anak supaya lebih aktif lagi. Itu ya Bu ya. Kira-kira ini kan saya bertanya nih, tadi trik itu kan dibuat satu persatu dengan cara yang supaya anaknya aktif kan gitu kan. Karena memang fokusnya kita supaya anak ini aktif. Kira-kira saya bertanya Bu, siapa yang Ibu ajak untuk mengembangkan atau berdiskusi supaya bagaimana sih trik, karena memang kita kan tak sendiri kan Bu. Kalau belajar itu memang orang ini berbagi dan berbagi akhirnya ini suatu hal yang mendapatkan kesimpulan. Oke. Kira-kira siapa yang buatnya? Saya aja yang di ruangan, karena saya di ruang perpustakaan. Di situ ada Ibu Prisciwayanti, Ibu Sumiarti, Pak Darmawan, sama Saya sendiri ya. Saya kepala perpustakaan. Oke, Bu, luar biasa. Apa yang telah Ibu buat, apa yang telah Ibu lakukan selama ini, saya melihat luar biasa. Karena memang kita bersama dan lama kan Bu mendedikasi Ibu terutama untuk meningkatkan literasi siswa itu luar biasa. Ditambah dengan program-program yang Ibu buat ya, di program di pembelajaran, karena saya melihat sendiri juga program di luar pembelajaran. Jadi Bu Yuli, kira-kira ini kan Ibu udah bilang itu untuk berdiskusi anak, untuk mengaktifkan anak, untuk hal lain sebagainya itu tadi itu kan ada 3 atau 4. Kira-kira kapan Ibu mulai? Saya akan mulainya insya Allah secepatnya. Karena tiap minggu juga masuk kan ngajar. Nanti saya akan melatih per minggunya untuk meningkatkan anak-anak biar lebih aktif. Oke, nanti setiap minggu ya Ibu ya, minggu depan ya. Bu Yuli, saya akan menunggu kabar yang baik dari Ibu sebenarnya tentang program yang Ibu buat ya kan di proses pembelajaran. Kalau boleh saya memberikan sedikit masukan Bu Yuli, mohon maaf karena kita belum berakhir. Kita akan berakhir diskusi kita hari ini. Kemarin saya mengobservasi Ibu, sebenarnya ada beberapa catatan yang saya catat tentang bagaimana cara Ibu melakukan observasi. Kemarin itu Bu Yuli kan tujuan pembelajarannya menjelaskan cerita tentang cerita fantasi dengan tepat, ya kan? Tujuannya ada 2, terus menguraikannya, mengidentifikasi bagaimana cerita fantasi. Saya secara keseluruhan Bu Yuli, kalau saya melihat kita masuk kepada observasi, penjelasan observasi baik, sangat baik, karena Ibu sangat menguasai materi. Ibu mampu dalam mengajak siswa, mampu dalam berdiferensiasi, walaupun saya pikir berdiferensiasi yang Ibu buat di modul itu kan tadi kan untuk mengaktifkan siswa Ibu ya. Ya, karena memang siswa itu bagaimana aktif sebenarnya kan. Kemarin Ibu bilang bagaimana mengaktifkan siswa, ya kan? Benar, cuma tidak sampai kepada produknya, hanya sebatas bahwa siswa itu berbicara. Karena pada hakikatnya berbicara itu sebenarnya bermakna, ya kan? Berbicara itu sebenarnya bermakna. Siswa kita berbicara Bu, tapi berbicaranya tak bermakna. Karena memang siapa yang bisa, dia Bu, itu kan seperti itu. Jadi saya lihat dalam Ibu melakukan observasi itu luar biasa bagus, kontennya bagus, pakai fokus, pakai pakai kemarin PowerPoint ya, atau flip HTML atau PowerPoint itu PowerPoint ya. Dan Ibu menjelaskannya juga dengan bagus, karena memang saya paham dengan kondisi-kondisi yang Ibu hadapi, karena saya juga guru di sini luar biasa. Tapi saya harus akui penjelasan Ibu untuk menjelaskan kemandirian siswa itu sangat baik. Cuma Ibu harus tingkatkan yang pertama, kalau saya katakan tentang bagaimana merangkul siswa itu tidak hanya satu, gitu kan? Siswa yang berbicara itu kan
1, 2, 3 orang yang memang betul-betul ahli berbicara. Tapi kalau untuk meningkatkan itu lebih banyak lagi di bawah siswanya. Bisa saja kita membuat peraturan kalau siswa yang biasa ngomong mereka tak menampilkan gitu kan. Nah, mereka tak menampilkan dalam arti mereka hanya sebagai nutulin supaya yang ini bisa dan minggu depan jangan ada lagi yang ngomong karena biasa-biasa itu orang-orang itu ngomong ya kan ya, seperti itu. Jadi itu saran saya Bu Yuli. Kalau untuk secara keseluruhan saya pikir udah luar biasa. Juga kemarin Ibu tentang pembelajaran aktif siswa, sintak PBL-nya luar biasa, udah bagus ya kan. Mulai dari orientasi sampai kepada selesai sintak PBL-nya udah bagus. Saya pikir ini harus ditingkatkan juga dipelajari lebih baik, secara keseluruhan lebih bagus. Dan akhir daripada diskusi ini saya menunggu kabar Ibu sekali lagi untuk minggu depan untuk perubahan-perubahan yang lebih baik untuk pembelajaran bahasa Indonesia terutama di kelas Ibu mengajar. Ibu ya, saya tunggu ya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.